Annyeong ya Rabun, halo. Halo teman-teman yang baru join. Oke, ini udah lumayan banyak ya, ada sekitar 30-an. Halo, halo. Annyeong ya Rabun. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, buat hari ini aku sebelumnya mau minta tolong buat teman-teman nih yang masih off cam, yang masih malu-malu kucing, boleh dong on cam ya, biar aku bisa ngeliat wajah cantik kalian di hari weekend ini yang udah siap glowing like an idol Korea. Oke, boleh ya dari, wah ini Kak Dinda juga udah on cam ya, thank you Kak. Yang lainnya boleh ditunggu. Oke, wah ini udah seru nih udah. Yuk yang belum off cam, nah, ini Kak Dinda, Kak Iyam juga udah. Nice. Oke, ini udah pada siap ya hari weekend ini kita tetap produktif di agenda Satur Titi bersama Tiang Kalsat dan juga Azul. Dan buat teman-teman yang udah on cam, jangan lupa juga pakai background foto yang ini nih, yang Satur Titi, supaya biar makin cakep dan kalau di foto nanti biar lebih estetik gitu ya. Oke, ini thank you buat Kak Dinda udah banyak yang pakai background ya. Nah, boleh yang off cam, yang bisa on cam ya. Oke, good. Nah, udah lumayan seru nih. Oke, udah 39 partisipan. Nah, sebelumnya aku juga mau bilang makasih nih buat Yara Bundel yang udah meluangkan waktunya di hari weekend untuk ikut Satur Fiti buat kita belajar bahasa Korea dan juga skin preparation yang tepat dari Azlu. Dan juga kenalin, aku Citra, Esmicia Teang Culture yang bakal memandu acara kegiatan hari ini. Nah, kurang lebih agenda hari ini akan diawali dengan sesi belajar bahasa Korea bersama Diasem. Di sini kita bakal belajar tentang kosakata skincare, terus juga ada grammar dan lain sebagainya. Dan nanti juga bakal ada Q&A session. Lalu setelah itu kita bakal dapetin materi dari Azlu, yaitu Kak Vivi, yang bakal demo session skin preparation yang tepat itu seperti apa sih gitu, biar kita glowing kayak idol Korea gitu ya. Nah, oke ini udah ada senyum-senyum ya, udah semangat banget. Nah, selain itu, selama agenda hari ini kita bakal ada story challenge. Jadi teman-teman inget-inget ya, kita bakal ada story challenge yang dimana nanti bakal ada 5 orang pemenang, bakal dapetin free class dari Teang Culture. Gimana caranya ikutannya? Kalian dengan sederhana, oke, wait ya, tiba-tiba nih. Nah, caranya gimana? Kalian bisa langsung upload story ke Instagram dan jangan lupa tag @teang_culture dan juga @azlu.official. Teman-teman bisa visualisasiin dengan semenarik mungkin dan caption yang menarik supaya berkesempatan mendapatkan 5 hadiah free class dari Teang Culture. Nah, yang baru mulai juga langsung upload juga boleh banget. Oke, nah ini yang masih off cam, gak apa-apa, yang izin off cam gak apa-apa, yang bisa on cam bisa ya, on cam kita biar bareng-bareng gitu. Nah, oke ini udah ada berapa nih? Udah ada 39. Boleh dong sebelum kita mulai juga teman-teman bisa ramein kolom komentar bilang hadir supaya kita makin semangat dan antusias ya. Oke, Kak Dinda, Kak Vidya hadir. Wah, thank you Kak Ana. Hadir-hadir. Udah pada semangat ya? Oke, kita langsung aja mulai, dan pastiin teman-teman bawa catatan dan simak sampai akhir supaya materinya itu benar-benar nempel di otak ya. Oke, langsung aja ya kita ke sesi pertama belajar bahasa Korea bareng Diasem. Silakan Diasem. Oke, halo, annyeonghaseyo, 여러분. Oke, deh kali ini berarti dengan Sam dia akan belajar bahasa Koreanya nih. Oke, sebelumnya saya mau minta tolong Kak Citra untuk share screen-nya. Oh, udah bisa. Oke. Sumayo kamsahamnida. Nih, kalau gitu saya coba share screen dulu. Oke, di sini untuk share screen-nya apakah sudah muncul ya, Robun? Nah, saya Udah, Sam. sudah ya, oke, kamsahamnida. Nih, kalau gitu berarti di sini saya mau coba sebentar, saya atur dulu. Nah, ini. Oke, coba ya. Nih, berarti di sini kita akan apa namanya, glowing bareng Hechan. Nah, di sini ada yang suka NCT nggak ya, Robun? Sam sambil lihat kolom komen ya.
Ada yang suka NCT nggak di sini kira-kira? Aku suka Sam. Suka, oke. Pacar aku, oke. Aisyah langsung lihat ya. Hechan suka, oke. Cuayo. Berarti di sini pas banget kita akan belajar bareng Hechan NCT gitu ya. Oke, di sini untuk si Hechan sendiri itu dia ngasih tips-tips. Nah, di sini kita coba lihat dulu tips-tips glowing skin ala si Hechan bersama dengan Azlu gitu. Oke, kita coba lihat di sini. Halme 보겠습니다. Nih, kita coba lihat dulu untuk video. Di sini saya mau coba share video karena dia waktu live itu ya sempat ada yang nanya nih, ada yang komen. Gimana nih untuk apa namanya skincare si Hechan? Khusus Hechan ini ada nggak treat untuk skincare-nya? Nah, ini kebetulan di live-nya waktu itu sempat dia kasih tips-tipsnya. Nah, ini kita coba buka. Saya akan ganti ke videonya. Cuman Oke, kita ke sebelah sini dulu. Oke. Nah, ini nanti kalau misalnya si videonya belum muncul atau misalnya tidak kedengaran, boleh chat di Zoom-nya ya, gitu. Oke, kita coba trial dulu. 일단 Oke, apakah sudah muncul suaranya? 괜찮아요, Udah, 여러분? Sam. Udah. Ya. Oke, 감사합니다. Jadi sini Udah. Oke, kalau gitu kita mulai. Kita coba lihat dulu di sini kebetulan ada artinya ya Yorobun untuk kalian yang belum paham di si Hechan tuh ngomong apa. Nggak usah khawatir, kita lihat dulu teks Indonesianya juga nggak apa-apa gitu. Oke? Nih, 시작하겠습니다. Kita mulai dulu. 일단 얼굴을 절대 손으로 만지면 안 돼요. 그러니까 정확히 뭐 이렇게 이런데 만져도 되는데 이 트러블 많이 올라온 곳은 절대 손으로 만지면 안 되고 그리고 잘 때 베개에 꼭 이제 수건을 깔고 자고 최대한 볼이 닿지 않게 노력하는 중이에요. 제가 원래 이제 옆으로 이렇게 누워서 자는 게 이제 엄청 습관이거든요. 그래서 그거 고치려고 엄청 노력 중이고 그리고 선크림 매일 바르고 있어요. 선크림 바르는 게 되게 중요하다고 그러더라고요. 그래서 선크림 진짜 열심히 바르고 있고 그다음 술 안 마시려고 지금 완전 노력하고 있어요. 술도 안 마신 지 꽤 됐고 그리고 그 제 피부는 약간 좀 예민한 피부인가 봐요. 그래서 이제 너무 엄청 뽀득뽀득하게 닦으면 안 된다고 그러더라고요. 그래서 딱 1분 정도만 딱 아주 부드럽게 문지르고 바로 헹궈주고 그리고 그 수건으로 이렇게 빡빡 물기를 닦으면 안 된다고 그러더라고요. 그리고 진정팩 열심히 하고 있고 근데 사실 제일 좋은 건 스트레스 안 받고 잠 잘 자는 게 제일 좋아요. 그래서 지금 여기 볼에 좀 트러블 난데 말고는 뭐 이마나 코는 트러블이 원래 없었거든요. 그래서 지금 되게 많이 완전 광나요, 광. 거의 진짜 햇빛이에요, 햇빛. 광나서. 열심히 관리하고 있습니다. 멋있다, 해찬이. 아, 이건 댓글 아니고 제가 한 말이에요. Oke. Nah, kira-kira tadi nangkep nggak? Kira-kira Hechan itu suruh kita untuk apa sih biar apa namanya bisa merawat kulit gitu ala Hechan. Kira-kira tadi ada yang nangkep nggak? Ada apa aja Yorobun? Oke, boleh di komen dong sambil saya melihat nih di chatnya. Tulisannya ngeblur 그래요. Oh, tuh Kaji. Oke, semuanya ngeblur kah? Atau ada yang masih bisa kelihatan? 그래. Oke. Screen share-nya ngeblur. Oh, tuh Kaji. Oke, Sam coba full screen kira-kira bisa nggak ya? Coba kita ulang sekali lagi deh. Oke, sambil Sam jelasin mungkin ya. 일단 얼굴을 절대 손으로 Nah, jadi di sini yang pertama kurang lebih dia ada 8 tips ya untuk apa namanya menjaga kulitnya si Hechan nih gitu. Nah, yang pertama di sini adalah jangan pegang muka pakai tangan. Nah, ini yang sering apa megang-megang muka nih ya, apa namanya dikit-dikit pegang muka atau misalnya dikit-dikit gatel, garuk pakai tangan gitu ya, belum cuci tangan udah digaruk aja gitu ya. Nah, ini jangan ya Robu. Nah, ini dihindari ya kata Hechan gitu. Terus nextnya 만지면 안 돼요. 그러니까 정확히 뭐 이렇게 이런데 yang kayak 만져도 되는데 gitu-gitu jangan dipegang-pegang ya mukanya 트러블 ya. 많이 올라온 곳은 절대 Apalagi 손으로 yang 만지면 안 berjerawat 되고 tuh ya sensitif banget. 그리고 잘 때 Terus, 베개에 꼭 이제 수건을 terus yang kedua tadi dia pas lagi tidur chalte, nah itu BG-nya atau si bantalnya
Itu kalian usahakan jangan langsung dikenain ke bantal pipinya atau mukanya gitu ya, karena biasanya kotoran di bantal itu kan nggak kelihatan ya Yorobun, sedangkan apa namanya muka kita udah habis skincarean nih ya, tiba-tiba bantalnya kotor ya sama aja bohong Yorobun gitu. Nah ini ya disarankan dialesin apa namanya entah kain yang bersih atau misalnya dialesin apapun itu yang bersih gitu ya Yorobun kalau kalian males ganti spraynya gitu ya. Nah, ini saran Hechan. Terus yang ketiga, dia itu bilang tadi sugone kalgo jago. Jadi di sini apa namanya? Jangan apa sih namanya kalau misalnya pas lagi eh apa namanya cuci 깔고 muka. 자고 최대한 Sebentar. 볼이 Nah, 닿지 않게 노력하는 중이에요. 제가 원래 이제 옆으로 이렇게 누워서 자는 게 이제 엄청 습관이거든요. 그래서 그거 고치려고 엄청 노력 중이고 그리고 선크림 매일 바르고 있어요. Oh, oke. 선크림 바르는 Terus nextnya di sini dia bilang selain ngalesin si bantal biar nggak langsung kotor kena muka. Nah itu dia bilang yang ketiga dia itu bilang pakai sunscreen. Nah ini yang sering kalian lihat ya Korea tuh sering rajin banget pakai sunscreen ya, sunscreennya tuh kayak banyak banget. Nah itu emang fungsinya itu untuk selain apa namanya ya, selain mungkin dia mencerahkan, itu juga bisa kayak bikin awet muda. Kalian ngelihat nggak sih orang Korea tuh mukanya mulus-mulus, awet muda walaupun udah 30-40 ya. Nah, ternyata saya pernah lihat faktanya dia sering pakai sunscreen. Nah, itu sunscreen lah yang menyebabkan mereka lebih awet muda. Seperti itu ya, Robun. Nah, ini kalian bisa lihat ya nanti Azlu kan juga ada produk sunscreen ya, Robun ya. Kita cek nanti ya. Oke, lanjut lagi. Nextnya. 게 Tahun. 되게 중요하다고 그러더라고요. 그래서 선크림 진짜 열심히 바르고 있고 Hmm. 일단 술 안 마시려고 지금 Nah, ini dia. Kita tahu ya kalau Korea itu memang budaya minum-minumnya itu sangat kental sekali gitu. Nah, di sini untuk Hechan sarankan tidak minum alkohol. Mungkin di sini untuk yang nonis ya, mungkin lebih dihindari kalau misalnya mukanya mau lebih glowing kata Hechan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. 완전 노력하고 있어요. 술도 안 마신 지 꽤 됐고 Dia juga lagi usaha biar nggak 그리고 apa namanya 제 minum 피부는 약간 alkohol. 좀 예민한 피부인가 봐요. Oh, dia sensitif katanya tipe kulitnya tuh sensitif. 그래서 이제 너무 엄청 뽀득뽀득하게 닦으면 안 된다고. Oke. Pas lagi cuci muka, itu jangan bener-bener yang digosok-gosok. Biasanya kan kalau cowok kan kita lihat kalau dia cuci muka kan misalnya digosok-gosoknya tuh semangat banget gitu ya Robunnya. Beda kalau sama cewek tuh kayak ha gitu ya. Nah ini untuk yang cowok-cowok mungkin di sini ada yang join cowok juga. Nah ini boleh kalian lebih agak oke, lebih lembut gitu ya Robun. Oke. Deh, lanjut lagi. 그러더라고요. 그래서 딱 1분 정도만 딱 아주 부드럽게 문지르고 바로 Kurang 헹궈주고 lebih selama ilbuntongan 1 menit ya Robun ya. Oke. 수건으로 이렇게 빡빡 물기를 닦으면 안 된다 그러더라고요. Oke. Terus di sini juga mungkin Yorobun ada yang masih kebiasaan pakai apa ya ngelap muka abis cuci muka itu ngelapnya pakai anduk. Nah, di sini mungkin ada yang masih pakai handuk. Nah, ini disarankan kalau misalnya pun memang mau pakai handuk, kalian coba yang bersih banget gitu ya, Robun, yang kayak rutin diganti setelah cuci muka mungkin langsung dicuci lagi handuknya gitu. Atau mungkin disarankan lebih pakai tisu atau kapas kata Hechan gitu ya. Oke. 그리고 진정팩 열심히 하고 있고 Pakai ini apa namanya sheet mask. Nah ini ya pakai apa namanya masker wajah. Nah ini produk Azlo juga ada produk masker wajah. Nanti kita coba lihat ya Robunnya. Nanti coba apa namanya stay tune terus ya. Oke, next lagi. 사실 제일 좋은 건 스트레스 안 받고 잠 잘 자는 게 제일 Nah, 좋아요. ini yang paling penting ya Robun. Belakangan ini kan mungkin ya Robun sering apa namanya ya, overthinking malam-malam gitu ya, terus jadinya stres. Nah, ini untuk stres-stres coba dihindari. Kita banyak healing aja ya Robun ya. Oke, healing dengerin lagu Korea mungkin itu bisa menghindari stres. Nah, itu kan bagus ya Robun ya. Oke, kita lanjut lagi. 그래서 지금 여기 볼에 좀 트러블 난데 말고는 뭐 이마나 코는 트러블이 원래 없었거든요. 그래서 지금 되게 많이 완전 Dia lagi 광나요, 광. breakout banget muka si Haechan 거의 katanya. 진짜 햇빛이에요, 햇빛. 광나서 열심히 관리하고 있어요.
Karena ini headbeat. Headbeat itu adalah cahaya matahari. Oh, di Korea kan sekarang lagi summer ya, Robun, kebetulan ya. Nah, ini lagi terik-teriknya nih, ya, Robun. Makanya banyak kulit-kulit orang Korea itu malah jadi breakout gitu ya, keluar jerawat, timbul-timbul yang biasanya nggak keluar jerawat. Nah, ini ya jadi apa namanya jerawatan gitu. 멋있다, 찬이. 아, 이건 댓글 아니고 제가 한 말이에요. Nih, kurang lebih seperti itu dari Hechan. Kita balik lagi ke materinya. Oke. Nih, saya balik lagi ke sini ya. Nih, kalau itu share screen-nya sudah muncul lagi. Nawas Soyo. Dan sambil lihat chat juga ya. Oke, nih gosok selama 1 menit gitu ya Citrashi. Oke, Cumayo. Nih berarti di sini tadi untuk tips-tipsnya udah kita dapat nih ya dari Hechan kurang lebih ya ada 8 lah ya kata Hechan. Nah, itu dalam bahasa Koreanya gimana sih Sam? Kayak mana nih aku nggak paham. Nah ini kita coba lihat untuk si 한국어 표현, kalimat ungkapan dalam bahasa Korea. Nah, ini ya, bahasa Koreanya tuh apa sih tadi yang dibilang sama Hechan Sam? Apa namanya, teksnya ngeblur gitu ya. Oke, 죄송합니다. 미안해요. Maaf ya. Oke, nah yang pertama di sini tadi ya, dia bilang tangan sering memegang wajah. Nah, ini kan dia bilang jangan ya, jangan pegang-pegang wajah. Nah, ini bahasa Koreanya apa untuk yang belum bisa baca tulis Hangul? Kalian tidak usah khawatir, di sini ada ya yang tutup kurung ini versi romanisasinya. Oke, Sam coba bantu pelafalannya mungkin. Di sini ada 얼굴을 자꾸, ya, 자꾸 itu artinya sering. 자꾸 손으로 만지다. 만지다 itu artinya menyentuh-nyentuh gitu. Jadi kalau son itu tangan, caku artinya sering, kayak terus-terusan ya. Tangannya gatel mau pegang-pegang aja gitu mukanya ya. Nah, ini caku artinya sering. Oke, berarti di sini 얼굴. Nah, 얼굴 itu adalah wajah ya Robun gitu. Jadi 얼굴을 자꾸 ya 자꾸 손으로 만지다 gitu ya. Ya, pakai apa namanya? Pakai tangan dipegang-pegang gitu ya. Oke, next lagi. 다음. Nah, di sini untuk menggunakan bantal yang kotor. Nah, tadi ya di sini jangan pakai bantal yang kotor. Nah, untuk bantal yang kotor tuh bahasa Koreanya apa, Sam? Di sini adalah 더러운 베개. Nah, ini ya 더러운. 더러운 itu artinya adalah yang kotor, ya dari kata 더럽다. 더러운 베개를. Nah, BG di sini artinya adalah bantal BG ya. Jadi 더러운 BG, bantal yang kotor. 사용하다. Nah, 사용하다 artinya adalah menggunakan gitu ya, menggunakan bantal yang kotor. Nah, itu tidak boleh tadi ya kata Heca. Oke, next lagi. 다음. Nah, sekarang di sini adalah sul. Pasti Robun nggak asing dengan kata sul ya. Jadi sul itu artinya adalah alkohol. Oke, jadi di sini 술 마시다. 술을 마시다. Jadi 마시다 di sini artinya adalah minum. Oke, jadi sul alkohol, 마시다 minum. Jadi minum alkohol. 술을 마시다. Oke, keriku. Nextnya. Nah, di sini yang tadi Hechan bilang, ini saya pakai apa namanya foto Jaehyun, Josongeo Yorobun yang mungkin penggemar Hechan agak sedikit kecewa karena saya cari-cari fotonya Opsoyo Yorobun ya. Oke. Nah, berarti di sini untuk menggosok muka terlalu keras tadi dia untuk yang cowok-cowok jangan terlalu di apa namanya poduk-poduk gitu ya, jangan terlalu digosok-gosok gitu, digerayang gitu mukanya ya. Nah, ini. Oke, jadi untuk bahasa Koreanya adalah 얼굴을 ya, 얼굴 tadi ya, 얼굴 wajah. 얼굴을 엄청. 엄청 mungkin di sini ada yang pernah dengar nih 엄청 atau nomu atau 정말 아주. Nah, itu mereka artinya sama. Artinya adalah terlalu sangat banget gitu ya. Nah, ini. Jadi 얼굴을 엄청 포득포득하게. Nah, ini podok-podok itu istilah dalam bahasa Korea ya. Jadi jangan kalau kita mah bahasa Indonesia ini digeranyang gitu ya. Jadi digosok-gosok gitu ya, Robon. Nah, ini bahasa Koreanya juga ada 포득포득하게 gitu. 포득포득하게 딱딱. Nah, takta di sini artinya adalah menggosok, mengoles, mengelap ya sama ya, Robon. Gitu. Oke. Jadi 얼굴을
엄청 포득포득하게 닦다. Gitu. Oke, next lagi. Daun. Nah, sekarang di sini ada mengelap muka pakai handuk tadi ya. Ini juga saya nggak nemu foto Hechan, jadinya saya pakai foto siapa nih, Robun? Coba kalian boleh di komen ya. Saya kurang lebih lupa nih namanya siapa. Oke, jadi di sini ada 얼굴을 수건으로 닦다. Ya, 얼굴. Balik lagi 얼굴 tadi adalah wajah. 수건. Nah, di sini 수건 artinya adalah handuk sugon. Oke. Next lagi di sini takta tadi ya. Takta artinya adalah mengelap, menggosok gitu ya. Jadi 얼굴을 수건으로 닦다. Oke, next lagi. Nah ini akhirnya ketemu ya si Hechan ya. Oke, di sini adalah stres 많이 받다. Nah ini ya, terlalu stres 여러분 ya. Jangan stres 여러분 ya. Oke, berarti di sini stres money. Pasti kalian nggak asing nih dengan kata money. Oke, jadi money, manayo, manen, manta artinya adalah banyak gitu ya. Atau mungkin di sini diartikan sebagai banget juga bisa gitu. Oke, jadi stres money bata. Bata ini apa, Sam? Bata itu artinya adalah menerima. Ya, menerima atau mendapatkan itu juga bisa. Jadi kayak jangan terlalu stres, jangan terlalu banyak terima stres itu ya. Oke, deh. Kalau sudah kita lanjut lagi. Nah, sekarang di sini ada 걱정하지 마세요. Jangan khawatir. Nah, berarti di sini saya nanti akan bahas ya untuk sedikit grammar tentang jimaseo. Mungkin saya coba tanya deh, kalian ada yang pernah dengar kata hajima, kajima? Nah, itu apa artinya ya, Robi? Hajima, kajima. Jangan. Jangan, oke. Jangan. Jangan. Nah, 좋아요. Berarti di situ untuk kata jimaseo atau jima-jimaan ya, itu artinya adalah jangan gitu. Oke. Deh, makanya kalian kalau misalnya pernah dengar kata istilah kokjong ini, kokjong artinya khawatir. Aduh, kokjong dueo banget nih. Aduh, aku khawatir banget gitu ya. Nah, ini temennya bilang kokjong hajimaseo. Jangan khawatir. Gitu. Oke, berarti kita coba lihat di sini grammarnya ada apa. Nih, di sini ada jimaseo gitu. Jadi ini Pak Sam pakai seo masih dalam bentuk honorific atau dalam bentuk sopannya ya Yorobun ya. Oke, di sini kita jangan ngomong banmal dulu ya. Nanti orang Korea kaget tiba-tiba banmal. Banmal itu apa, Sam? Banmal itu adalah bahasa informal gitu ya istilahnya. Oke, kita lanjut lagi. Berarti di sini jimaseo. Jimaseo. Di sini ada ya romanisasinya. Nah, ini dilekatkan pada bentuk kata kerja sebagai ungkapan digunakan untuk membuat pendengar agar tidak melakukan sesuatu ya. Ini ya diartikan sebagai dengan jangan. Oke, sekarang cara pakainya tuh gimana, Sam? Cara menggunakannya, cara merubah kalimatnya. Oke, kita lihat nextnya lagi. 다음에 봅시다. Nah, oke, jadi sini untuk tata bahasanya atau cara penggunaan grammarnya itu, jadi kalau misalnya dalam bahasa Korea itu kan verbnya atau kata kerjanya kalian tadi bisa lihat ya. Sam coba balik lagi deh ke sebelah sini. Nah, ini kalau kalian lihat ya walaupun dari awal ada 얼굴을 자꾸 손으로 만지다. Belakangnya ada pakai da. Oke. Next lagi di sini ada 사용하다. Belakangnya da juga. 다음, di sini ada minum tadi, 마시다, belakangnya ta juga. Oke, lanjut di sini ada takta. Ya, takta itu adalah menggosok, ya, mengelap. Nah, ini belakangnya ta juga. Next lagi, di sini ada takta lagi ya sama. Kita lanjut dulu. Nah, di sini ada badda. Nah, badda tadi menerima, belakangnya da juga. Oh, berarti Sam kalau misalnya untuk kata kerja dasar Korea itu pasti belakangnya da ya? Betul, gitu. Jadi di sini ciri-ciri ya kalau misalnya grammar Korea itu ada kata dasar, ada yang udah dimasukin dengan grammar-grammar. Kalian yang sering dengar kata mogoyo, moksemita, itu bedanya apa sih, Sam? Nah, itu bedanya di grammarnya. Terus kata dasarnya apa, Sam? Kata dasarnya adalah mokta. Pasti ciri-cirinya belakangnya ada ta. Gitu.
gitu. Oke. Makanya kalau yang belakangnya da di sini kita coba lihat. Jadi setelah da tadi, kita hilangin dulu ya Robun nih, hapus danya. Nah, yang tadi takta, sayong hada, terus apa lagi? Tadi di sini, badda. Nah, itu danya dihilangin, baru kita masukin si jimaseo tadi. Gitu. Berarti contohnya gimana, Sam? Aku belum paham nih. Oke. Kita lihat di sini ada gada. Ada yang tahu nggak gada ini artinya apa ya, Robun? Gada. Atau mungkin ga. Ga. Pergi. Pergi. Coba. Yes, jadi di sini gak ada, lagi-lagi belakangnya ada da. Oke, saya mau bantu coret nih. Oh, berarti tinggal si ga-nya aja nih, Sam. Ya udah, langsung tambahin ji maseo. Jadinya langsung kaji maseo. Jangan pergi. Tuh, oke. Jadi kaji maseo atau misalnya oji maseo, jangan datang gitu ya. Atau misalnya haji maseo, jangan lakukan gitu. Oke. Nah, jadi di sini untuk contoh penggunaannya, berarti sekarang kita coba trial dikit-dikit ya, Eurobroom. Kita coba lihat di sini. Nah, kita coba latihan 연습 해봅시다. Oke, di sini udah saya kasih patternnya, tinggal kalian gabungin aja jadinya seperti apa. Kalau yang udah bisa ketik Hangul, boleh di chat langsung ya. Kalian boleh langsung tebak ini kalimatnya jadi gimana. Atau mungkin yang mau coba langsung ngomong, ya langsung pakai open mic juga boleh gitu. Oke, di sini ada tangan jangan sering memegang wajah tadi ya. Nih, jangan pegang-pegang wajahnya. Berarti untuk bahasa Koreanya gimana ya, Robun? Kalian bisa lihat ya, di sini ada versi romanisasinya. Jangan khawatir, Kokjong Haji Masayo. Oke, ada yang bisa? Sama sambil lihat ya. Oh, ada Nandashi. Oke, Nandashi. Hapshida, mau coba on mic atau mau diketik di chat box-nya? Oh, ada Zahra juga. Oke, yang mana nih? Siapa duluan? Boleh? Suara saya lancar kan ya? Takutnya putus-putus, kasihan kaliannya. Coba boleh, Miss? Boleh, Hapshida. 얼굴을 잡고 손으로 만지 마세요. Nah, 만지 마세요. manji maseo atau manjiji maseo? 만지지 마세요. Nah, jangan terkecoh sama G-nya ya. Oke. 네, Oh, 잘했어요. Oke, di sini namanya siapa? Nubeo? 네, Namanya 자하? siapa? Oh, Zahra. Oke, 감사합니다, Zahra Shi. 네, Oke, nah ini untuk pelafalannya udah lumayan bagus kok. Oke, nampaknya udah pernah belajar ya. Oke, nih jadi tadi untuk kata Zahra ada 얼굴을 잡고 손으로 만지다. Nah ini idanya saya hapus ya, saya coret. Tambahin ji, jangan lupa di sini ada ji juga ya Robun double. Jadi manjiji maseo. Oke, jadi di sini tangan jangan ya. Jangan sering megang wajah. Oke, next lagi. 다음에 봅시다. Nah, sekarang yang kedua nih. Tadi untuk Zahra mungkin kita kasih kesempatan yang lain dulu ya. Oke, ada siapa lagi di sini? Banyak banget ya. Ada Nubuzo. Oke, ada Iyam, ada siapa tadi? Ada Aduh, saya bingung ya. Oke, siapa cepet deh. Siapa yang mau langsung on mic-nya nggak apa-apa. Atau mau di chat, diketik hanggalnya boleh. 어, Oke, oke. Nih, tadi ada yang nyangkut nih. Siapa? 더러운 쌤, Oh, boleh, boleh, boleh. Nih, langsung aja langsung. Oke. 더러운 베개를 사용하지 마세요. 잘했네. 발음도 아주 잘했어요. 오케이. 감사합니다, Oke 쌤. nih. Untuk pelafalannya juga udah bagus ya. Nampaknya nih udah masuk ke intermediate nih ya. Oke. Nih, berarti di sini 더러운 베개를 사용하다. Nah, ini tanya kita hilangkan. Tambahin 지 마세요. Berarti 더러운 베개를 사용하지 마세요. Gitu. Ya, jadi artinya jangan menggunakan bantal yang kotor. Gitu.
Aja cari saya tadi siapa namanya? Saya lupa nanya ya. Oke. 키키. Oh, Kiki. Oke, 감사합니다. 네. Nih, oke, kita lanjut lagi ya. Tenang masih banyak ya Robun ya. Oke, nah ini ya tadi untuk Mashida. Nah ini Surel Mashida. Berarti ada yang mau coba langsung aja on cam. On cam. On mic ya Yorobun ya. Hmm. Nih, 술을 여보세요. Halo. Ya, boleh langsung? Nih. 술을 마시지 마세요. Oke, 술을 마시지 마세요. Wah, ini pelafalannya udah bagus-bagus ya. Oke. Nah, saya menjadi agak terkaget-kaget gitu ya. Oke, 잘했어요. Berarti 술을 마시지 마세요. Langsung da ini kita hilangkan gitu ya. 마시지 마세요. Gitu. Jadi jangan minum alkohol. Oke. Next lagi. Daum, tenang masih ada lagi Robun stoknya. Oke. Nah, sekarang di sini ada yang mau coba ya Robun? Ini agak panjang nih ya. Saya coba tantang nih. Ada yang mungkin udah pernah belajar di Teang sebelumnya. Ada yang murid Teang mungkin di sini. Oke, atau ada yang belum? Nah, ini masih mau coba-coba boleh. Langsung aja. 안녕, Annyeonghaseyo. Oke, 여보세요. Oke, langsung deh. 얼굴을, Mhm. 네, 얼굴을 엄청 푸득푸득하게 닦지 마세요. Perfecto, 완벽합니다. 오케이, 잘했어요. berarti di sini 얼굴을 엄청 포득포득하게 닦지 마세요. Oke, lagi-lagi gampang ya. Berarti di sini grammarnya ya Robun banyak yang udah nangkep nih nampaknya. Oke, berarti 닦지 마세요. Yes. Berarti jangan gosok-gosok muka terlalu keras gitu ya. 포득포득하게 닦지 마세요, 여러분야. Oke, 잘했습니다. berarti next lagi. 다음 di sini. Nah, sekarang untuk apa namanya? 얼굴을 수건으로 닦다. Nah, ini ya, untuk ngelap muka pakai anduk. Ada yang mau coba? Mhm. Saya Oke. Sam. Nenek, boleh, Saya. boleh. Boleh. Rebutan ya, udah barengan deh. Boleh, boleh. 얼굴을 수건으로 닦지 마세요. 자, 얼굴을 수건으로 닦지 마세요. 오케이. 아주 잘했습니다. 남은 siapa? 감사합니다. Oke. Nih. Oke. Yes, berarti di sini untuk jangan ngelap pakai handuk, jangan ngelap muka pakai handuk. Nah, di sini ada 얼굴을 수건으로 닦지 마세요. Oke, next lagi. 다음. Nah, ini nih yang terakhir ya Robunnya soal terakhir. Ayo coba deh cepet-cepetan nih ya. Ada yang mau coba? Oh iya, 여보세요. Halo. 여보세요. Nih ada yang namja suara namja nampaknya ya. Boleh juga nggak apa-apa. Nah ini tadi yang cewek siapa? aku Nurul. Nurul. Oke Nurul sih langsung aja. 스트레스 많이 받지 마세요. So, Nurul 씨도 스트레스 많이 받지 마세요. Gitu. Aduh, agak belibet ya Robun ya. Oke. Nih, aja 잘했어요. 감사합니다, Nurul 씨. Nah, 네. gitu. Berarti di sini sudah kita hilangkan, langsung tambahin ji 마세요. Gitu. Jadi, 스트레스 많이 받지 마세요. Oke, berarti sampai sini. Nah, sekarang saya mau coba deh tantang Yorobun semua. Kira-kira ada yang udah pernah belajar bahasa Korea. Coba bikin kalimatnya, diketik di kolom komen. Nanti saya coba lihat deh di sini kira-kira udah pada bener belum nih. Oke. Nih, ada yang mau coba? Atau misalnya ada yang mau langsung di apa namanya? Di on mic aja. Oh, oke, ada yang bocor mic-nya? Atau mau ngomong? Oke, nih ada yang mau coba di sini? Tadi ada Nurusi udah bagus. Terus siapa lagi nih? Oh, saya agak lupa tadi siapa aja ya. Oke, yang tadi deh Yorobun ada yang udah bisa mungkin langsung coba di kolom komennya. Oke, ada yang mau coba?
Mungkin kata-kata dasar deh, misalnya kayak ada yang tahu nggak bahasa Koreanya dari tadi kan pergi udah. Kalau datang, ada yang tahu nggak datang, Yorobun? Datang, bahasa Koreanya ada yang tahu? Oda. Oda Oda. sih. Oh, Soyo Oda, yes. Berarti di sini Oda pakai inji maseo, berarti jangan datang. Otoke mareo? Ojimaseo, keraja. Terus di sini ada kata makan yang kita sering dengar nih. Ada yang tahu kata dasarnya, Yorobun? Mokta. Mokta, Mokta. Tadi ada yang bilang Mokta, oke, Caresoyo. Nah, berarti di sini Mokta, oke Rahma, Caresoyo. Mokta berarti kalau kita mau bilang jangan makan. Misalnya jangan makan. Oh, mokji maseo. 먹지마세요. Keraco, oke. Nih, terus misalnya kita mau bilang apa lagi ya? Jangan, misalnya jangan pergi ke, apa ya? Jangan pergi ke rumah, misalnya yang pakai yang mudah dulu deh ya. Ada yang tahu rumah bahasa Koreanya apa ya, Robun? Rumah, 집, Jeep. Jeep. jeep, saresnida. Jeep. Itu dia. Oke, jeep. Nah, gitu. Jibe kaji maseo gitu. Oh, Maseo. nih. Yes. Oh, ada nanda sini. Sarang haji maseo. Jangan cintai aku. Nah, itu dia. Boleh. Oke, apalagi nih kosakata yang kalian sering dengar dari lagu-lagu, drama-drama kah? Boleh nih sambil kita sharing-sharing nih, ya Robun. Oke. Nih, ada yang mau coba? Tadi ada sarang Haji Maseo. Atau misalnya kita mau bilang kayak jangan lihat apa nih? Yes, boji maseo, kroco. Oh, oke, 잘했어요. Terus kalau misalnya kayak tadi Sam sempat bilang jangan lakukan. Nah, itu dia. Jangan lakukan. Haji maseo, kroco. Oke, nah ini udah lumayan lancar ya, Robun ya. Oke. Nah, berarti di sini, oke, ada yang mau coba lagi? Atau mungkin ada yang mau tanya? Yorobun, boleh. Oke, karena di sini. Sam, Mm-mm. kalau Haji Mayu sama Haji Maseo bedanya apa ya? Oke, Cares Nita. Jadi Haji Mayo sama Haji Maseo bedanya apa? Di sini bedanya antara pakai se atau enggak ya, berarti. Yes. Berarti di sini untuk Haji Mayo itu sebetulnya adalah tingkat kesopanan aja ya, Robun. Jadi kalau pakai Haji Maseo itu adalah apa ya? Yang paling tinggi gitu, honorific bentuknya. Oke. Tapi kalau misalnya Haji Mayo itu adalah versi casual atau semi formal. Jadi kalau kamu bilang Haji Mayo aja itu udah sopan ya Robun. Gitu ya. Jadi dia bukan bahasa banmal atau bukan bahasa informal, tapi dia adalah bahasa yang semi formal gitu. Kecuali kamu udah nggak pakai seo, terus nggak pakai io-nya juga, langsung aja bilang hajima. Nah itu adalah bahasa informal ya Robun. Gitu. Pokoknya selagi ada yo di belakang itu masih aman. Gitu. Oke? Nih, ada lagi Toy Story? Oh, ada chat nih siapa yang nanya. Oh, bukan dari Kasita ternyata. Oke. Nih, ada lagi tadi. Oke, pertanyaan bagus, Toy Story. Sam, aku mau tanya, berarti Boleh, boleh. kalau Haji Malago itu termasuknya Banmal ya? Kenapa kalau yang di lagu Banmal gitu? Bukan yang Haji Malago. Oh, Haji Maragu. Iya. Oke, Haji Maragu itu artinya adalah versi um, honorific, versi informal juga ya, karena dia nggak ada Haji Maraguyo, karena nggak ada io-nya. Cuman Haji Maragu itu adalah grammar untuk pengulangan biasanya, gitu. Oke, Oke, makasih Sam. nih kamu Nita. Oke, ada lagi yang mau tanya? Saya coba lihat cek apa chatnya deh. Berarti saya kalau Kokjong Hajima ini termasuk informalnya. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya mau disopanin aja tinggal tambahin yoknya gitu. Jadi Kokjong Hajimayo, Kokjong Hajima Seo gitu.
Oh, udah lumayan banyak nih ya yang udah belajar bahasa Korea sebelumnya. Oke, saya mau coba tanya deh. Di sini ada yang belum bisa baca tulis Hangul, mungkin ya, Robun? Ada, Isoyo? Coba kalau misalnya ada, boleh di chat bilang, ada Sam, aku, gitu. Oh, Vidiashi, oke. Oh, Vidiashi nih, sepertinya kenal. Oke. Ada aku, oh Dinda Shi, Zahra masih belum lancar. Oke, lancar mungkin ya. Belum lancar sih Sam. Oke, Rizka aku. Oke, Elizabeth aku. Oke. Nanti untuk Yorobun mungkin yang belum bisa baca tulis Hangul, kadang Teang juga ngadain fun class ya khusus Hangul gitu. Atau misalnya khusus grammar-grammar yang simple-simple. Nah itu kalian bisa coba cek juga ya gitu. Oke, hai Sam. Hai Vidyashi. Oke, nih ada lagi mungkin yang mau ditanyain karena untuk materinya sebetulnya udah selesai ya, gitu. Mau nanya, Oke. Oh boleh boleh. Sam, jadi untuk Jimaseo ini sendiri itu untuk menandakan lebih spesifiknya itu memang untuk mengatakan jangan gitu ya, Sam? Nih Mas Ayo, gitu. Jadi untuk spesifiknya adalah jangan gitu. Oke, jadi jangan melakukan sesuatu gitu ya. Jadi bla bla bla, ji maseo gitu. Jadi kalian kalau misalnya sekarang udah drakor nih ya, drakor misalnya terus ketemu kayak bla 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 jima, mokjima atau misalnya mokjimaseo atau misalnya kajimaseo, kajima. Oh berarti jima jima, oh berarti jangan gitu. Cielah udah bisa nih ya nonton drakor nggak usah pakai subtitle nih ya Robun gitu. Oke, ada lagi? Tapi saya Eh, cuman jadi yang Jimaseo-nya ini selalu nempel di kata kerja doang ya, Sam? Garoco. Nah, di sini saya balik lagi ya. Tadi ada keterangannya. Nah, ini hal untuk kata kerja aja gitu. Atau mungkin kalian pernah dengar dia pakai kata sifat, ya itu bisa-bisa aja. Cuman itu biasanya kayak untuk perumpamaan. Misalnya kayak nomu yepe jimaseo, jangan terlalu cantik. Nah, itu kadang bisa juga ya, Rob. Gitu. Oke, nah tapi pada umumnya biasanya dia secara grammar adalah kata kerja gitu. Oke, nih ada lagi? Nah, oke, 감사합니다. Nih, berarti di sini kalian bisa sambil kalau mungkin mau di screenshot buat belajar ya atau misalnya sekedar apa namanya ngumpulin nih. Oh, ada videasi. Sam, kalau misalnya bentuk kalimat larangan dengan kata jangan aja pakai jimaseo. Oh, jangan aja gitu ya. Nah, pertanyaan bagus Widiasi. Jadi kalau misalnya jangan aja, Sam sarankan jangan sekedar jimaseo. Karena itu ngegantung ya Yorobun ya. Di sini cuman kayak grammarnya doang. Nah, ini pakein verbnya juga atau kata kerjanya Vidiasi. Jadi Sam sarankan pakai hada. Nih, kalau misalnya memang mau bilang jangan aja, tambahin hadanya. Karena hada di sini artinya adalah melakukan sesuatu. Gitu. Jadi, haji maseo atau hajima. Gitu. Jangan, hajima. Gitu. Haji maseo. Gitu. Oke. Gitu ya, Vidiasya. Oke. Nih, ada lagi nih pertanyaan bagus nih ya. Oke. Baik, terima kasih. Nih, kalau kita Vidiashi. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bilang kosakata jangan, ya boleh pakai ji maseo. Atau tambahin hada, misalnya nggak ada kata kerjanya nih Sam, mau bilang jangan aja, nah itu tambahin hada aja cukup. Jadi haji maseo. Oke, Susmita, berarti sampai di sini. Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, oh ada chat lagi. Apa bedanya sama andeo? Andwe mungkin ya. Oke, andwe bedanya apa, Sam? Oke, pertanyaan bagus. Kalau andwe itu artinya juga jangan, tapi andwe bisa artinya ambigu ya, Robun. Artinya bisa kayak tidak bisa, tidak available, atau bisa juga artinya jangan. Gitu. Oke. Jadi kadang ada Korea bilangnya hajima, ada yang bilang
Andue itu juga bisa gitu. Jadi sama ya. Cuman kalau andue itu lebih apa ya, lebih banyak artinya juga. Nah, gitu. Lienda Zikato. Oke, oh namanya lucu ya. Yepe Irumi. Oke, yes gitu ya. Bilang pakai Andoyo juga boleh atau misalnya Haji Mayo itu juga boleh. Gitu. Nih, ada lagi? Toisayo? Oh, ada lagi. Saya mau izin bertanya, tips dan trik biar cepat lebih mudah belajar bahasa Koreanya kayak mana, Sam? Oke, pertanyaan bagus. Saya mungkin di sini em, nemu banyak em, hakseng atau murid-murid yang belajar bahasa Korea itu dia karena sering kebanyakan nonton drakor atau misalnya dengar dari lagu-lagu, biasanya lebih otodidak listening sama speakingnya lebih jago. Nah, justru untuk pas baca Hanggalnya malah nggak bisa gitu ya, Rogun. Nah, di sini saya sarankan kalau kalian mau menekuni, karena kan kita belajar secara teori, secara grammarnya, mau nggak mau kita baca ya. Jadi, harus kalian juga belajar Hanggalnya juga, cara pembacaannya seperti apa gitu. Karena nanti sedikit banyaknya menghambat kalian sendiri ya Robun. Walaupun speakingnya wah bagus nih gitu. Atau misalnya oh dekinya bagus atau listeningnya bagus gitu. Cuman kehambat pas kalian mau bikin kalimat. Nah itu kan kita harus belajar baca Hanggelnya juga nih ya Robun. Nah saya paling sarankan untuk baca tulis Hanggelnya dulu ya coba dilancarin gitu. Yang penting kalian kenal aja sama huruf-hurufnya. Untuk pelafalannya gimana nanti tinggal ngikutin gitu. Itu satu ya. Baru yang kedua, kalian coba cari dulu minimal kosakata yang pendek-pendek dulu deh. Misalnya frasa-frasa yang kalian sering dengar kayak andue, oh andue jangan. Nanti baru cari tahu nih, andue jangan itu sebenarnya gimana sih Sen penjelasannya. Nah, nanti dari situ kan biasanya kalian lebih inget tuh ya Robun. Karena Sen juga dulu kayak gitu ya. Jadi kayak bojimayo, oh bojima. Oh, bojima tuh pecahannya dari ini sama ini gitu. Jadi coba cari kosakata dulu ya minimal yang kalian sering denger lah dari drama atau dari lagu-lagu. Itu kan banyak tuh ya. Oke, baru setelah kosakata baru nanti kalian belajar grammar gitu. Jadi jangan langsung belajar grammar gitu ya. Kadang nanti kalian untuk improvisasi si kalimatnya juga bikin apa ya, bingung sendiri gitu. Saya banyak nemuin case-nya kayak gitu soalnya. Gitu. Oke. Nih, apa nih? Sam seperti diserang ya. Oke, ada Sam kalau Anda bakornya apa ya? Kalau Dangshin kan katanya kurang sopan gitu ya. Anda. Iya, Anda. Oke, Anda. Anda itu bisa pakai nonen. Nonen itu kamu, cuman itu adalah versi informal ya, nonen. Atau misalnya kayak Dangshin, sebenarnya Dangshin itu juga adalah versi baku sebetulnya ya Robun. Cuman dia notabene-nya karena sering dipakai ketika mereka lagi temperamental, misalnya Tangshinan bla 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 atau misalnya Bubu ya pasangan Pasutri. Nah, ini kadang kalau misalnya Dangshin Dangshin keluar tuh ya. Nah, itu berarti suasananya lagi tegang, agak-agak tegang gimana gitu ya Robun ya. Nah, itu. Tapi untuk bahasa Koreanya Anda yaitu Dangshin. Itu benar Dangshin. Kalau misalnya Nore itu informal ya kamu gitu. Sam, Oh, boleh. kalau kejogen, apa Oh, sih kejogen? kejoken. Nah, iya, Oke, itu kejoken sama bisa. aja atau Bisa juga. sama ya? Mm-mm, gitu, kejoken. Eh, Oke, nih. Soyo Lienda tadi ya? Lienda Zikato. Ya, oke. Nih, ada Nidashi. Tapi aku justru malah lebih cepat belajar Hanggelnya daripada bahasanya. Oh ya, ada juga yang step by step ya Hanggel dulu nih pelan-pelan, baru nanti kosakata gitu. Nggak apa-apa Bensana ya. Aisyah, iya agak susah kalau Hanggelnya. Hmm, mungkin saya bisa kasih tips untuk Hangul tuh gini. Kalian coba minimal kepo deh sama lirik lagu. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita belajar lebih agak kepo dari dalam hati tuh lebih cepet nangkep gitu ya Robun ya. Nah, gitu. Sama Sam juga dulu belajar apa namanya ngelancarin baca tulis tuh dari lirik-lirik lagu ya Robun. Gitu. Jadi dengerin mereka ngomong apa, terus bentukan Hanggelnya kayak mana.
Tuh. Sam, kalau penulisan Hangul tuh ada urutannya kan ya? Iya, ada urutannya. Jadi step-stepnya itu ada. Jadi kayak aturan nyusunnya tuh kayak mana itu juga ada. Tuh, makanya ikut fun class ya, Rum. Oke, Sam bedanya Shi dan Nim. Oke, Joyo. Shi dan Nim, mungkin Sam bisa saranin kalau misalnya Nim itu apa ya? Biasanya untuk kalangan di perkantoran kayak Sajang Nim, Bujang Nim, Teri Nim. Nah, itu kan belakangnya pakai Nim-Nim semua tuh untuk panggilannya. Ya kayak Pak Bos, manajer gitu-gitu belakangnya bla 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 Nim, bla 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 Nim gitu. Biasanya untuk bahasa apa ya? Formal lah gitu. Tapi kalau she juga formal, cuman dia lebih casual, semi formal. Biasanya bahasa sehari-hari tapi kita tetap mau sopan misalnya sama Omoni, sama Oma, sama Oma, sama apa namanya Sonseng Nim gitu. Atau misalnya sama siapa nih? Sama orang yang baru kenal tapi kita kayak ngelihatnya kayaknya umurnya seumuran deh. Nah, itu usahakan pakai she dulu itu juga boleh gitu. Jadi sama ya untuk Nim sama she di sana. Sam, kalau partikel penambahan tuh untuk kata kerja, subjek, nah ini kata kerja, subjek sama objek aja atau kata sifat juga ada partikel penambahan juga. Maksudnya, sebentar, saya belum nangkep nih. Kalau partikel penambahan tuh untuk kata kerja, subjek sama objek aja atau kata sifat juga ada partikel penambahan juga. Kata sifat ada partikel penambahan. Sebetulnya bukan di kata sifatnya ya Robun. Untuk partikel ya, kalau untuk grammar mah ada pastinya. Gitu. Untuk partikel tuh cuman untuk subjek, objek, keterangan tempat, keterangan waktu, itu partikel. Tapi kalau misalnya untuk kata kerja sama kata sifat, biasanya dia itu adalah grammar. Digabunginnya sama grammar. Begitu. Ataupun ada misalnya partikel itu untuk yang kayak ibaratnya di English tuh past perfect gitu. Misalnya kayak Gongbu Hetton atau misalnya Mogen Shigan atau misalnya Mongnen Shigan yang gitu-gitu. Itu juga grammar sih walaupun bukan partikel ya. Gitu Elinshi. Ya, saya sarankan kalau misalnya yang partikel-partikel itu untuk yang subjek, objek, sama keterangan. Gitu. 감사합니다, 쌤네. 쌤도 감사합니다. Aku biasanya belajar lewat lagu bias. Nah, itu Fitrishi. Joayo. Oke, tipsnya yang vokal perluasan agak susah kalau menulisnya. Iya, seperti itu ya. Kalau untuk apa namanya vokal perluasan memang harus dilatih terus ya Robun. Gitu. Nggak apa-apa. Agak-agak bingung dikit nggak apa-apa. Pasti nanti lama-lama juga ngerti sendiri kok gitu cara ngebedainnya. Oke, berarti sampai sini karena waktunya sudah mau habis Yorobun, berarti saya bisa akhiri sampai sini. Oner Yogi Kaji Machigoyo hari ini apa namanya belajar bahasa Korea udah sampai sini, tapi jangan keluar karena di sini nanti akan ada Azlu untuk menjelaskan apa namanya trik-trik untuk skincare lebih jauh lagi ya. Oke? Nih, kalau gitu saya serahkan kembali kepada Kak Citra. Oke, ya thank you Sam. Ini Nih. saking serunya sejam gak kerasa sih. Setuju nggak teman-teman? Ya karena emang banyak banget juga yang tadi kita terima kayak grammar, kosakata dan lain sebagainya dan ini juga seru sih lihat murid-muridnya pada aktif. Thank you ya Robun, kalian keren semua. Nah, tadi juga kan banyak yang tentang Hangul. Kebetulan kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih banyak Hangul atau grammar lebih jauh, kita ada kelas Hangul, itu cuma 99.000 aja dan udah dapetin 4 kali pertemuan. Info detailnya teman-teman bisa lihat di akun Instagram Tayang Culture. Dan ada juga kelas fun class, ini kita bakal belajar grammar yang level intermediate nih. Cocok buat Yorobun yang kayaknya di sini udah jago-jago gitu ya. Biar makin upgrade grammar intermediate bisa ikutan Korean Fun Class yang cuman harganya 25 ribuan aja. Dan juga selain kelas-kelas menarik, Michi juga punya story challenge berhadiah yang dimana bisa dapetin kesempatan hadiah dapetin free class untuk 5 orang pemenang.
caranya gimana gitu ya. Ini gampang banget caranya. Teman-teman tinggal unggah story dan tag akun @Instagram, akun Instagram @teang_culture dan juga @azlu.official. Bisa divisualisasikan dengan semenarik mungkin dan juga caption yang oke, supaya kesempatan menang dapetin free class-nya itu lebih besar. Nah, gimana teman-teman, coba sebelum kita ke sesi selanjutnya, mau coba review dong gimana pembelajaran bahasa Korea hari ini, apakah seru kah atau kayak gimana? Boleh di kolom komen ya, kita ramekan. Oke, wah, ini ada story challenge-nya juga. Nah, buat yang teman-teman belum on cam juga boleh on cam ya, dan jangan lupa pakai background satu VT yang udah Michi kasih di grup. Wah, ini seru banget, seru banget. Wah, alhamdulillah. Makasih teman-teman. Nah, wah seru banget. Thank you dia, Sam. Lope-lope. Oke. Nah, jadi paham. Nice. Nah, kita lanjut aja. Untuk sesi selanjutnya kita bakal diisi oleh Kak Vivi. Kak Vivi, apakah sudah ada di Zoom? Sudah. Wah, oke. Ini Kak Vivi ini bakal demo session skin preparation yang tepat buat ciwi-ciwi ya, biar makin glowing dengan produknya Azlu. Nah, nanti juga dia Sam bakal bantu juga kalau ada kosakata bahasa Korea, nanti bisa juga kita belajar sambil melihat demo session dari Azlu. Oke, kita langsung aja ya. Kak Vivi udah ready? Ready. Oke, silakan Kak Vivi. 안녕하세요, 여러분. 저는 비비라토입니다. Azlueso. Jadi, Sam boleh tolong koreksi kalau aku ada salah ya. Iya, udah betul Kelasnya kok. seru banget. Terima kasih, Sam Dia, sudah mengajarkan tentang skincare. Dan tadi menarik banget loh, aku sampai tulis beberapa kosakata yang dikasih tahu sama Hei-chan ya. Iya. Dan beneran sih, kalau misalnya cerita tentang skincare, apalagi dari Korea, itu tuh mereka benar-benar edukasinya tuh luas banget ya. Dan kita orang Indonesia juga banyak teracuni nih sama step-step skincare dari Korea. Dan Azlu juga banyak banget terinspirasi bikin produk dari Korea. Kayak gitu. Tadi juga aku sempat mikir gitu kayak, oh iya ya, pantas kulit orang sana beneran sebagus itu, mau cewek mau ataupun cowok, karena mereka tuh beneran dari detail yang kecil-kecilnya aja tuh diperhatikan gitu. Dan kalau aku boleh bahas lagi, tadi bener banget kayak misalnya nih, tadi Hei-chan bilang kalau misalnya sarung bantal itu perlu diganti ya. Nah, itu juga benar. Aku setuju banget. Tadi bantal tuh PG, PG, Iya, BG. ya kan? PG. Nah, itu perlu diganti dan betul sekali. Jadi kalau misalnya kita skincarean, terus malam-malam kita tidur, habis itu si skincare-nya nempel, itu kayaknya akan berkurang gitu efektivitasnya. Terus sarung bantalnya kotor, kuman-kuman pada nempel juga di kulit kita. Terus juga menggosok wajah tuh jangan terlalu ekstrim, teman-teman. Jadi nggak usah tuh yang kalau misalnya makin keras tuh berarti artinya makin bersih, enggak juga. Tapi yang paling penting itu durasinya dan repetisinya. Repetisinya tuh apa sih? Misalnya kalau kita cuci muka, ini misalnya ya pakai facial wash dari Azlu. Dari facial wash Azlu ini kan udah ada eksfoliasinya. Jadi kita cuci muka perlahan-lahan aja, nggak perlu buru-buru, tapi biasanya aku cuci muka itu 1 menit dan memutar di seluruh bagian wajah. Kayak gitu. Nanti dia bakalan mengeksfoliasi kulit secara halus. Terus juga tadi handuk ya, katanya jangan menggosok atau mengeringkan wajah itu dengan handuk. Yap, itu juga udah aku stop dari 6 tahun lalu waktu aku mulai skincarean. Jadi aku mengganti handuk itu dengan tisu karena handuk itu biasanya kan bekas badan ya, kadang kita lupa atau bekas rambut. Jadi jangan dipakai atau disatukan dengan pakai untuk wajah gitu. Tadi tuh handuk Sukhong ya? Sukhong? Sugon. Sukhon. Nah, Sugon. Oke. Oke. Oke, wah seru banget ya. Aku jadi tahu nih.
Ya, terus yang paling utama juga wajah. Wajah tuh Olgur bacanya All cool. Olgur. Oke. Nah, Yes, benar. Jadi aku setuju banget sih sama kebiasaan-kebiasaan orang Korea untuk merawat kulit wajahnya, termasuk kulit badannya juga. Oke, sebelum kita lanjut nih menceritakan step-step skincarean ya, kali aja kalian ada yang belum tahu, aku mau cerita dulu. Azlu tuh brand skincare yang dari asalnya tuh dari Bandung dan sudah berdiri dari 2017. Kebetulan aku foundernya dan aku juga masuk di bagian formulator dan R&D-nya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Azlu, kenapa sih Azlu bisa bareng nih hari ini sama Tayang? Karena kita sama-sama dari Bandung dan waktu kemarin Azlu buka brand ambassador itu juga kita berkesempatan untuk kerjasama bareng Tayang. Gitu. Sebelumnya di sini ada yang udah pernah tahu Azlu atau pernah lihat atau pernah pakai produknya bahkan. Boleh dong acungkan jarinya karena kita punya hadiah ya sampai akhir. Belum, Kak Linda belum. Tadi tuh oh Kak Cindy aku sampai hafal Kak Cindy. Aku pakai sunscreennya. Wow. Thank you Kak Sita. Yes, itu best sellernya kita tuh sunscreen. Jadi aku pakai semua. Wow, 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 belum. Tenang, nanti aku akan kasih games biar kalian bisa dapetin skincare gratis. Setuju nggak? Pengen banget nyobain. Oke, siap Kak Fitri. Wow, wow, wah. Makanya pastikan mengikuti kelas ini sampai akhir ya. Keren banget. Oke, Kak Aisyah. Nanti aku tulis siapa aja yang tadi keren banget dan aku akan cek apakah kalian ikutan gamesnya untuk mendapatkan skincare gratis ini. Karena tadi ada 5 orang yang gamesnya itu story ya, story berhadiah. Jadi kalian harus benar-benar pantengin dan nanti bikin story yang gemes-gemes dan menarik. Yaps. Nah, aku mau bilang juga nih untuk Hirobun di sini, aku nggak bisa kasih tutorial di wajah ternyata karena aku harus cuci muka dulu ya. Tapi nggak apa-apa, aku akan tetap kasih tutorial di bagian tangan dan kasih tips-tips untuk kalian ketika pakai skincare. Jadi, wow banyak ya yang mau dapat skincare ya. Yes, 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 seru banget. Jadi, yang pertama, pastikan wajah kalian itu setelah dicuci menggunakan sabun wajah. Nah, kenapa sih Yorobun harus pakai sabun wajah ya? Karena sabun wajah itu udah pasti membersihkan kulit kalian. Fungsi dari sabun wajah juga untuk membersihkan kulit dari kotoran-kotoran yang menempel. Walaupun di rumah aja, tapi pasti ada kotoran yang menempel di kulit kita. Karena kulit kita itu punya pori-pori yang hidup ya. Nah, jadi pastikan cuci muka dan kalau misalnya kulit kita lagi lembab, itu lebih bagus lagi untuk menyerap skincare-skincare yang nantinya akan masuk ke kulit kita. Setelah pakai facial wash, dilanjut pakai toner. Nah, di sini banyak juga nih aku kemarin suka nonton-nonton video gitu, beberapa orang bilang kayak toner tuh nggak begitu penting, kayak gitu kan. Kalau dari aku sih yang sudah rajin banget pakai skincare bisa dibilang, menurut aku toner itu penting karena toner itu adalah awal mula pintu masuk skincare. Kenapa sih toner itu penting ya? Misalnya nih ada beberapa bagian cuci muka kita yang salah atau misalnya ya jadi iritasi kayak yang tadi Haichan bilang itu kan pori-porinya jadi nggak benar. Nah, ketika kamu pakai toner, nantinya itu tuh akan kembali lembab. Misalnya kayak gini ya, aku contohin aja di tangan. Dipakein, bisa pakai kapas ataupun bisa pakai tangan aja. Apa sih bedanya kenapa bisa pakai kapas dan bisa pakai tangan? Kalau misalnya pakai kapas itu rata-rata toner yang butuh eksfoliasi, yang kandungannya ada AHA BHA, tapi kalau misalnya toner-toner biasa, itu fungsinya untuk menghidrasi, cukup pakai tangan aja. Nah, setelah itu ditunggu sampai tonernya menyerap, ya. Lalu
Jadi siapa di sini yang masih males pakai toner karena suka mendengar toner itu nggak begitu penting? Ayo, ngaku. Soalnya biasanya di skip tuh, Sam, kalau pakai toner, kata beberapa orang katanya nggak begitu ngaruh, tapi buat aku sih ngaruh ya. Aku kadang di skip, ya. Padahal penting tahu, kamu cobain deh sebulan full pakai toner, pasti kulit kamu ngerasa terhidrasi banget itu. Dan skincare setelah tonernya itu aku sih ngerasanya lebih efektif ya, jadi lebih cepet gitu. Kalau kalau misalnya kita mau fokus brightening itu lebih cepet, atau kita mau fokus eksfoliasi itu si komedo dan pori-pori juga jadi cepet. Benar itu tadi katanya. Aku suka banget pakai toner ya. Aku sambil buka, aku suka banget pakai toner soalnya di kulit aku jadi lebih enak, betul gitu. Jadi kalian bisa mulai rajin pakai toner. Selanjutnya pakai serum. Nah, serum ini biasanya fokusnya itu kan untuk mencerahkan dan juga untuk ngeringin jerawat. Serum ini dari semua jenis skincare, serum itu biasanya persentase kandungannya lebih tinggi. Makanya dia lebih cepat untuk mencerahkan atau misalnya untuk jerawat. Pakai toner yang baik itu harus dikapas atau dipakai langsung, Kak. Nah, seperti yang aku tadi bilang, kalau misalnya kalian kebutuhannya untuk eksfoliasi, itu bisa dan lebih bagus pakai kapas. Tapi kalau misalnya kalian butuhnya hanya untuk melembabkan, untuk menghidrasi kulit, itu cukup pakai tangan saja. Kayak gitu, Kak Linda. Nah, terus kita lanjut setelah pakai toner itu ada pemakaian serum yang tadi aku bilang. Kenapa pakai serum sih, Kak? Soalnya kalau aku merasa dan aku saat bikin produk itu serum itu kandungannya yang paling tinggi dari semuanya. Jadi bisa lebih fokus. Untuk jerawat ya kandungan salicylic acidnya misalnya itu lebih tinggi di serum dibanding di toner. Terus juga untuk mencerahkan misalnya aku mau pakai alpha arbutin, dia bagus untuk menaikkan warna kulit ya. Jadi lebih banyak di serumnya juga. Pure Bloom serum kecintaan. Wow, Kak Cindy benar-benar Azul Sister nih teman-teman. Oke, nah kalau Pure Bloom ini karena ada dua ya, aku akan jelasin. Pure Bloom ini fokusnya untuk jerawat, dan yang brightening ini udah pasti fokusnya untuk mencerahkan. Jadi setelah pakai toner, kita bisa pakai 5 tetes aja ya di bagian wajah nantinya. Ada di jidat, di pipi kanan, pipi kiri, dan di dagu, terus satu lagi di hidung. Ini tetap bisa dipakai sampai leher, biasanya 5 tetes ini. Jadi tergantung ukuran kulit wajah manusia kan beda-beda ya. Jadi disesuaikan aja. Kayak gitu. Terus ini juga ditunggu sampai meresap dan dia bisa lanjut ke step berikutnya. Nah, step berikutnya itu yang paling penting juga karena bagian dari basic skincare. Moisturizer atau pelembab. Ada yang udah rajin pakai moisturizer belum di sini? Ayo, ya Bun. Nah, aku Kaisya. Yes, kalau misalnya kalian udah rajin pakai moisturizer, udah pasti kulitnya pas ketemu tuh kayak orang, ih bening banget, terus kinclong banget, kayak gitu ya. Pasti sering lah dikasih tahu sama orang lain, kayak ditanyain, kamu pakai moisturizer apa sih, kulitnya bening banget, kayak gitu. Aku tim males pakai skincare. Kenapa males? Padahal kalau misalnya aku ngerasanya ya dulu juga aku males sih pakai skincare. Tapi pas udah mendapatkan hasilnya, aku jadi nggak mau males-malesan lagi. Karena udah jadi kebiasaan gitu. Muka aku cenderung kering banget soalnya. Nah, betul. Kayak aku nih, kulitnya kan kering banget. Kalau kulit kering tuh apa ya disebutnya ya, Sam? Apa? Kulit kering. Kulit kering. Iya. Oke, kalau kulit kering dry skin berarti gonsong pibu. Gonsong pibu. Nah, gonsong pibu. Iya, betul. Gonsong pibu. Aku juga termasuk salah satu orang yang punya kulit kering. Jadi kalau misalnya berbeda cuaca,
atau ke suatu tempat yang kan aku terbiasa di Bandung. Bandung kan lumayan adem lah ya. Terus misalnya aku ke Jakarta atau ke luar negeri, itu kan pasti cuacanya beda. Nah, itu kulit aku bisa sampai luka-luka di bagian bawah hidung, di cupitnya gitu, karena kan dia bagian lekukan ya. Jadi wajib pakai moisturizer. Tapi moisturizer atau pelembab ini cuma buat kulit yang kering ya. Tidak pastinya. Kalau kulit berminyak, kamu tetap harus pakai moisturizer. Iya banget, Kak. Aku juga berdarah. Tuh, aku merasakan banget. Dan kalau udah luka itu biasanya lebih sulit diobatin karena dia ada bekasnya gitu, ada bekas itemnya. Jadi biasanya aku akan kasih tips untuk orang-orang yang kulit kering, kamu bisa pakai moisturizer. Ini contohnya dari Azul, namanya dia Bimi Ceramoist. Nah, kalau misalnya kamu pakai moisturizer dan kamu ngerasa kulit kamu kering banget di bagian cupit hidung, kamu bisa jadikan moisturizer ini sebagai masker, masker semalaman gitu deh, kayak sleeping mask gitu. Jadi di bagian cupit hidungnya kan kita pakai dulu nih, pakai dulu merata semua satu wajah. Terus setelah satu wajah rata, nanti di bagian cupit hidungnya agak dibanyakin aja, tapi nggak usah diratain kayak cuma diginiin aja gitu loh. Jadi numpuk di bagian cupit hidung yang kering banget. Itu biasanya ngaruh banget di aku 2 harian udah nggak kerasa perih atau luka lagi. Kayak gitu. Jadi moisturizer Azlu juga bisa jadi sleeping mask. Karena kita punya produk itu, um, dia tuh bisa berbagai jenis kulit dan bisa banyak fungsinya. Jadi satu produk bisa digunakan beberapa fungsi kayak gitu. Nah, untuk kulit yang berminyak, tapi tenang aja, kalau kulit yang berminyak itu kita juga menyediakan ini ada moisturizer untuk kulit berminyak dan beda teksturnya. Kalau yang untuk kulit kering itu kan dia butuh yang rich ya, terus juga butuh yang lebih kental, butuh yang lebih powerful kalau untuk kulit kering. Tapi kalau misalnya untuk kulit berminyak, dia lebih fokus untuk mengontrol minyak yang ada di kulit wajah biar siang-siang tuh nggak kayak kilang minyak gitu kan. Nah, ini tuh teksturnya dia beda ya sama yang Bimi tadi karena teksturnya ini gel dan dia meresapnya terus kayak menyerap minyaknya tuh lebih kuat gitu. Karena dikhususkan untuk kulit orang-orang yang berminyak. Nah, setelah itu kalau pagi-pagi ini kita kembali ke Hechan. Oh, oke. Okay. Thank you, Sam. Tapi kalau kulitnya kombinasi, mana tadi? Kalau kulitnya kombinasi, efektifnya pakai moist yang mana? Kalau aku tetap saranin pakai yang Bimi kalau misalnya kamu punya kulit kombinasi. Karena dia bisa cocok ke dua-duanya. Oily skin, Jisung. Ya ya, bacanya Jisung. Ya betul, Jisung. Wah, seru. Habis itu kalau misalnya kulitnya kombinasi bisa pakai yang Bimi ya tadi. Nah, kembali ke Hechan Tips. Tadi dia bilang harus pakai sunscreen yang rajin. Betul sekali. Ya, karena bumi ini kan semakin tua ya. Dan berita-berita juga udah banyak banget kalau panasnya gila banget. Dan di Indonesia, Bandung termasuk kota kedua kalau nggak salah, yang panasnya sudah tidak bisa ditahan lagi. Jadi kita mau di dalam rumah, mau keluarnya cuma 5 menit, atau bahkan kita emang beraktivitas di luar rumah, kita wajib pakai sunscreen. Nah, sunscreen dari Azul ini bestseller karena dia beda dari sunscreen lainnya. Kita bedah ya. Jadi sunscreen Azul ini ada dua-duanya sama-sama tinted sunscreen. Jadi sunscreennya sudah ada tinnya, jadi nggak perlu pakai makeup lagi. Dan FYI, aku sudah pakai sunscreen ini dari 2017 akhir. Dari sunscreen ini belum bisa dijual, masih sampel, aku sudah pakai. Dan tinted sunscreen ini bisa dibilang Azul itu yang pertama punya untuk lokal brand ya. Jadi
tinted sunscreen ini seperti ini, dia berwarna, tapi tenang aja teman-teman, di sini dia bakal ngikutin warna kulit. Dan kalau nggak salah tuh tim tayang tuh pada pakai sunscreen ini deh. Kalau nggak salah Kak Bunga, Kak Sita kemarin sempet nanyain mau beli sunscreen ini. Kayaknya mau udah beli sih. Iya, bener. Aku udah beli. Betul. Jadi ini sunscreennya juga dia nyesuaiin jenis kulit nih. Ya Robun, ada yang untuk kulit kering, ini yang tutupnya warna biru, dan ada yang untuk kulit berminyak. Jadi dia nggak akan bikin kulit kita abu-abu, tapi dia bisa banget untuk menggantikan make up. Nah, menurut aku kalau misalnya kita tuh paling sering kena masalah kulit itu jerawat ya. Jerawat atau beruntusan. Kalau misalnya kalian merasa kulit kalian suka ada jerawat dan kalian masih sering pakai make up, alangkah baiknya make up-nya dikurangi dan berpindah menjadi tinted sunscreen aja. Karena sudah banyak juga jurnal dan risetnya. Kalau tinted sunscreen tuh benar-benar apa ya? Dia bisa efektif buat ngilangin bekas jerawat, flek hitam. Bahkan aku pernah punya flek hitam dan aku 1 tahun berjuang untuk menghilangkan flek hitam pakai tinted sunscreen. Aku juga jadi pengen coba sunscreen sama lip tint pinky-pinkynya gemes. OTW beli. Oke, tenang Kariska, kalau kamu beli nanti aku kasih voucher potongan harga besar banget. Tunggu ya. Aku stok tinted sunscreen Azlu. Yes. Thank you, Cindy. Jadi ingin beli. Yes, nanti aku liatin lagi nih. Apa namanya? Bisa buat apa aja tinted sunscreen-nya. Jadi tinted sunscreen ini bisa dipakai mulai dari 13 tahun. Adekku yang SMP juga udah pakai. Adek aku yang SMA sekarang udah kuliah juga pakai. Mau vouchernya? Oke, siap. Nah, ini tadi kan aku kasih contoh yang buat kulit kering ya. Sekarang buat kulit yang berminyak dan lagi ada jerawat. Sama, warnanya dia, kelihatan nggak sih? Ada warnanya ya, nggak bening ya. Tapi ketika di blend, dia ngikutin semua warna kulit. Dan kita udah lulus uji in vivo di kulit orang Indonesia juga. Jadi nggak usah takut abu-abu. Dia cukup 4 detik gitu, langsung ngikutin warna kulit. Nah, dan bikin glowing seharian. Terus juga melindungi kulit udah pasti. Aku sih biasanya ya mengganti concealer aku dengan ini, dengan tinted sunscreen yang ini. Terus juga make up udah nggak pernah make up karena kulit aku seperti tadi aku bilang kulit aku sensitif sekali. Jadi kalaupun wisuda gitu kemarin aku wisuda bisa dibilang aku make up itu 1 tahun sekali, nggak 1 tahun bahkan wisuda kan 3 tahun sekali ya, 3 tahun sekali itu wisuda aku cuman pakai tinted sunscreen sama concealer aja. Tapi aku juga nggak ngerti kenapa orang-orang selalu nanya Vivi pakai makeup apa, karena aku nggak pakai makeup sebenarnya. Jadi semakin rajin dipakai tinted sunscreennya, semakin kulitnya bagus dan kayak ya udah natural juga oke. Pede banget kemana-mana nggak pakai make up karena pakai tinted sunscreen. Begitu. Nah, kalau untuk step pagi hari itu sudah cukup dari mulai facial wash sampai sunscreen. Kalau malam hari itu biasanya aku bedainnya udah pasti nggak pakai sunscreen aja ya. Dan step sunscreennya itu diganti dengan night cream. Nah, Azlu juga punya night cream yang bestseller dari 2019 karena sekarang juga sudah di-upgrade, ada retinolnya. Jadi buat kalian yang mau mencoba retinol, masih takut, atau buat kalian yang udah expert di bidang retinol, kalian bisa cobain night cream si Dreamin Retinol ini dari Azlu. Karena ini sekali pakai beneran besok paginya kulitnya kok kayak bening banget gitu loh. Karena retinolnya dia bagus dan udah dicoba nggak ada iritasi kayak gitu. Bahkan di kulit aku yang sensitif banget. Nah, terus juga tadi Haichan sempat bilang harus rajin maskeran ya Sam ya katanya. Iya benar. Bener kan? Jadi Azlu juga menyediakan 3 jenis masker. Yang ini ada yang sasetan, harganya cuma 7.000. Bahkan kalau lagi diskon kemarin ada yang dapat harga 2.000-an doang.
Nah, jadi kalian bisa cobain yang saset kecil-kecil ini. Bahkan karena banyak yang request ini bagus di kulit wajahnya, jadi aku bikin yang size-nya besar itu buat satu badan. Kalian bisa maskerin juga satu badan, jadi nggak usah sakit menggosok-gosok pakai scrub. Karena ini tinggal didiemin aja cara pakainya. Terus juga masker dari Azlu ada yang tinggal dipakai, dia teksturnya kayak gini ya. Kalau yang ini kan dia serbuk, harus pakai air gitu. Jadi ini salah satu produk andalan Azlu dari zaman aku sekolah. Dulu kan aku masih bikin sendiri. Sampai kalau orang-orang tuh mau beli, bilangnya, Kak Vivi beli dong ramuannya. Karena ini saking bagusnya buat jerawat dan mencerahkan. Si masker saset ini kecil-kecil cabai rawit. Iya. Nah, kalau misalnya air, kalian bisa beli word mask. Ini dia clay mask. Dan untuk pori-pori ini bagus banget. Dia 2 kali pakai juga seminggu. Soalnya kan maksimal cuma 3 kali pakainya. 2 kali pakai juga kamu kerasa banget pori-porinya bersih. Dan komedo, biasanya kan komedo tuh harus di facial. Kalau kamu pakai ini, dia bisa rontok gitu cuma dipencet-pencet pelan waktu lagi cuci muka. Jadi wajib cobain pakai masker biar pori-pori bersih dan ngikutin tips-tips orang Korea yang pasti mereka lihat aja kulitnya karena emang sebagus itu. Jangan lupa juga makanan harus dijaga. Kalau misalnya kalian suka kimchi, bagus itu buat kulit ya. Karena orang sana suka makan kimchi. Kita juga udah mulai banyak tuh yang jualan kimchi kan. Aku belum pernah pakai retinol. Boleh rekomendasi retinol yang cocok buat kulit kering? Boleh, Kak Fitri cobain yang Dreamy Retinol ini ya. Nanti aku kasih juga vouchernya biar kamu bisa dapat potongan harga. Nah, karena ini kita baru upgrade dan lebih bagus lagi dari night cream yang kemarin bestseller. Gitu. Kak, sunscreennya mengandung alkohol enggak? Karena tipe kulit aku sensitif. Enggak ada alkohol ya. Jadi untuk aku yang kulitnya super sensitif juga aman kok Kak Dinda. Begitu. Kak Vivi, aku mau nanya. Iya. Boleh Kak Cinta. Biasanya kalau nge-reapply sunscreen tuh baiknya pas kapan aja gitu. Soalnya jujur aku suka males gitu ya reapply. Iya, kebayang. Oke, aku mau kasih tips-tips buat reapply juga. Pertanyaan yang sangat bagus nih dari Kak Citra. Emang sih reapply sunscreen tuh hal yang paling malesin gitu ya. Cuman kalau aku biasanya aku habis wudhu aja. Kita kan sholat zuhur, asar sama maghrib lah ya yang masih bisa pakai sunscreen. Tapi aku seringnya di zuhur atau asar. Jadi kalau misalnya kamu punya waktu dan possible untuk cuci muka, boleh lebih bagus. Tapi kalau misalnya sama sekali nggak bisa Kak, aku nggak bisa nih, kayaknya cuci muka nggak akan keburu. Ya udah, cukup wudhu aja. Habis wudhu siapin tisu, terus habis itu ditetep, habis ditetep beres sholatnya langsung bisa reapply pakai sunscreen. Kayak gitu. Yes, jadi lebih baik reapply 1 kali lah minimal daripada tidak 1 kali gitu. Gak masalah kok kalau misalnya cuman wudhu aja terus pakai tisu dan langsung lanjut sunscreen. Oke, thank you. Ngomongin sunscreen, kalau bahasa Koreanya sunscreen apa Betul. Sam? Ya, Oke. Bahasa Koreanya sunscreen juga hampir mirip sebetulnya, cuma kayak lebih ke Konglish aja, Korea English. Oh, Korean English ya. Sunscreen. Oh, sunscreen. Nah, gitu. Oh, Sunscreen. Oke. Thank you, Sam. Bun ada yang mau nanya-nanya lagi nih, mumpung masih ada Kak Vivi. Oh, ini ada pertanyaan. Kak mau nanya, cuci muka kan sehari 2 kali, sehari itu di waktu kapan aja ya Kak? Oke, kalau aku pribadi, aku biasanya itu pagi hari cuci muka pakai sabun, terus juga sebelum tidur itu aku pasti cuci muka pakai sabun. Kayak gitu, Kak Kaisya. Kak Yane tadi tanya juga, kalau misal kita aktivitas dalam ruangan tetap harus reapply sunscreen juga, Kak? Yes, kalau aku tetap reapply sunscreen sih, tapi mungkin jangka waktunya biasanya kalau di luar ruangan kan 3 jam sekali, tapi kalau di dalam ya 5 jam sekali, kayak gitu-gitu. Karena
eh, apa namanya blue light ya. Blue light juga itu bisa menyebabkan flek hitam. Jadi kalau kita misalnya pakai HP atau iPad itu tetap bisa kena flek hitam. Kalau sunscreen lebih baik yang spray atau cream gel gitu sih Kak. Nah, ini juga pertanyaan bagus. Eh, Sebagai salah satu tim R&D, aku kurang merekomendasikan kamu hanya pakai sunscreen spray ya, teman-teman. Walaupun kelihatannya efektif, kayak cuma di seret-seret aja, tapi seperti yang kita lihat ketika kita menyemprotkan sesuatu, apalagi ke wajah, itu udah pasti kena angin kan. Jadi nggak semuanya terserap di wajah gitu. Jadi kalau misalnya untuk reapply dan ditimpa sih it's okay pakai sunscreen spray. Tapi kalau misalnya untuk sunscreen yang inti tetap harus yang entah itu gel, cream atau tinted sunscreen kayak gitu. Karena dia beneran harus nempel di kulit wajah. Gitu. Kalau aku sih daripada kalian beli sunscreen spray mahal, mendingan kalian beli face mist aja karena biasanya face mist lebih murah dan sama-sama menyegarkan gitu ya. Kalau sunscreen aku tetap eh, rekomendasi kalian krim atau gel. Kak, mau izin tanya, spill tips kulit wajah glowing kayak kulitnya Kak Vivi. Jujur aku nggak pernah nge-skip skincare karena aku sesuka itu pakai skincare dan aku tahu diri karena kulit aku sensitif, terus juga nggak bisa make up, jadi mau nggak mau aku harus pakai skincare. Apalagi aku pakai tinted sunscreen itu udah 6 tahun, totalnya mau 7 tahun, beneran dipakai setiap hari, jadi nggak perlu pakai make up lagi. Tipsnya sih itu ya, karena orang Korea juga suka banget pakai sunscreen. Sunscreen itu salah satu anti-aging termurah. Kalau misalnya aku bisa bilang kamu mending investasi ke sunscreen sih. Dari semua produk, pakai sunscreen yang tepat di kulit kamu sampai tua itu kulit kamu akan bagus. Kalau mau apply sunscreen itu harus cuci muka dulu atau enggak ya Kak? Tadi udah aku jawab ya, itu opsional. Bisa cuci muka dulu kalau kamu sempet, kalau enggak habis wudhu aja. Kalau kamu enggak wudhu ya pakai tisu aja gitu bisa. Kak, kalau misal kita pakai make up, reapply sunscreen-nya kayak gimana? Nah, kalau pakai make up bisa pakai tisu aja kayak tadi aku bilang. Pakai tisu aja di tap untuk menyerap minyak-minyaknya. Terus kamu langsung applyin sunscreen. Kebetulan kalau sunscreen-nya Azlu ini kan dia tinted sunscreen ya. Jadi dia udah sama kayak make up yang bisa nge-cover merah-merah kayak gitu. Kalau habis pakai sunscreen boleh pakai face mist, boleh, boleh banget. Karena aku juga sering kok pakai face mist gitu. Kalau mau reapply sunscreen itu setelah cuci muka langsung pakai sunscreen atau harus pakai pelembab. Kalau rekomendasi dari aku itu ya. Tapi kalau misalnya sampai Z itu boleh langsung pakai sunscreen. Karena basic skincare kan facial wash, moisturizer, sama sunscreen. Kak mau nanya, kan ada produk sheet mask yang setelah pakainya harus dicuci. Itu gimana? Bagus atau rekomend? Kalau setahu aku kalau sheet mask itu nggak perlu dicuci karena dia kandungannya udah serum. Jadi misal nih kamu cuci muka pakai facial wash, lanjut pakai toner, bahkan kamu bisa nge-skip bagian serum kalau kamu pakai sheet mask karena itu serum dalamnya. Biasanya gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu pakainya clay mask kayak gini, ini memang harus dibilas sekalian kamu nge-scrub wajah kamu. Gitu. Sunscreen, gimana tadi bacanya? Kok lupa sih aku? Krim. Sound cream. Nah, oh, Kak Vivi, aku mau coba tanya juga dong. Boleh. Adik aku ini kan mau ganti sunscreen juga. Nah, tapi dia tipenya itu yang oily sama sering gampang breakout gitu. Nah, ini katanya tergantung juga dari SPF-nya juga nggak sih kalau untuk sunscreen gitu, Kak? Nah, kalau Betul. Azlo itu berapa SPF kalau boleh tahu?
Oke, kalau untuk yang kulitnya oily dan kadang ada jerawat, itu kita rekomendasi yang ini karena ini emang dikhususkan untuk kulit yang oily dan ada jerawat, SPF-nya dia hanya 30. Nah, tadi kan pertanyaannya itu tergantung SPF ya semuanya. Perlu diketahui kalau SPF itu eh, secara fisik ya, biar gampang, secara fisik itu SPF itu kayak lapisan minyak gitu. Jadi, kenapa sih dokter-dokter tuh menyarankan kayak untuk yang kulitnya oily dan berjerawat nggak pakai SPF tinggi? Karena semakin tinggi SPF-nya, maka teksturnya akan semakin kental sunscreen-nya dan oilnya semakin banyak di dalam sunscreen-nya. Jadi, kenapa kita juga menyediakan yang SPF 30 untuk kulit oily? Karena itu sudah disesuaikan. Cukup pakai SPF 30 aja, yang penting efektif, dan yang penting reapply-nya lebih sering. Kayak gitu sih. Dan kalau misalnya oily terus ada bekas jerawat atau jerawat aktif, kenapa aku rekomendasiin ini? Karena ini emang beneran sebagus itu, dia bantu cover merah-merah, terus oily-nya, kulit yang tadinya oily banget itu bisa berkurang juga, terus abis itu jerawat-jerawat yang timbul juga bisa kebantu mereda. Nah, makanya tadi ada dua jenis. Kalau misalnya yang tutupnya biru ini, itu buat kulit kering, SPF-nya 45, PA-nya juga lebih tinggi, PA plus ada 3, karena secara tekstur juga dia beda banget ya. Kalau misalnya mau dilihat tuh, ini tuh secara tekstur dia lebih kental dan finishnya tuh glowing. Tapi kalau misalnya untuk kulit yang oily, itu finishnya semi matte, nggak bisa dipaksain glowing. Nah, dia lebih cepat ke bawah kan kalau yang tadi, karena dia oilnya lebih banyak ya. Nah, ini finishnya juga glowing. Sedangkan untuk kulit oily, nggak mungkin pakai finishnya ini dan SPF-nya yang ini, karena dia akan semakin berminyak. Kalau misalnya yang oily, aku tetap saranin yang ini, finishnya dia matte. Kayak gitu. Jadi benar kok kalau SPF itu ngaruh juga, dan tetap balik lagi formula semua sunscreen juga beda-beda. Jadi penting banget untuk kita menemukan sunscreen yang tepat di kulit kita. Karena kalau udah sekali cocok pakai sunscreen itu, terus lanjutin pakai. Karena aku udah bertahun-tahun pakai, jadi aku ngerasain manfaatnya banget sih pakai sunscreen. Gitu. Makasih Kak Vivi. Ya, aku coba baca ya, Robun. Kak, aku pernah pakai sunscreen yang pas di-apply di wajah itu malah jadi lengket ke muka dan tangan. Lama banget nyerapnya ke muka. Itu kira-kira dari kulit aku atau emang bahan sunscreennya? Ya, seperti yang tadi aku bilang, itu kembali lagi ke formula sunscreennya Kak Rizky. Jadi emang penting ngikutin. Pertama gini, kamu harus tahu jenis kulit kamu apa, dan kamu harus tahu sunscreen yang kamu beli itu apa. Jadi cocok nggak sama permasalahan kulit kamu? Misalnya Kak Rizky nih mau beli sunscreennya Azlu, Kak Rizky wajib tanyain, Kak, untuk kulit yang oily yang mana, untuk kulit yang kering yang mana, gitu. Dan Kak Rizky tanya, Kak Rizky juga jelasin gitu, kendala-kendala atau permasalahan kulit Kak Rizky apa. Jadi dari brandnya itu bisa ngasih tahu Kak Rizky lebih cocok pakai sunscreen yang mana. Berarti Kak Vivi kalau ada acara atau buat sehari-hari kegiatan outdoor gitu, Kak Vivi sama sekali nggak pernah pakai make up atau cuma pakai lip tint sama ngalis. Iya bener, aku nggak pernah pakai make up, dan aku jadi lupa jelasin tadi lip tint ya. Nah, lip tintnya si Azul ini tuh biasanya aku pakai, dia tuh untuk lip tint udah pastilah ya, kayak dipakai di bibir gini, ombre ala-ala Korea gitu. Karena aku terinspirasi orang-orang Korea pakai lip tint cantik-cantik dan natural. Terus bisa dipakai di bagian sini jadi eyeshadow, dan bisa dipakai di bagian sini. Ada tipsnya juga, kalau misalnya kamu mau bikin cream blush, kamu punya 2 produk dari Azlo, ini udah bisa jadi cream blush. Jadi kalau misalnya aku pergi, aku pakainya 2 ini aja. Kamu tinggal taruh misalnya ya di sini, terus abis itu kamu pakaiin tinted sunscreen. Jadi kalau beli Azlo tuh udah hemat semua muanya, karena nggak usah beli makeup lagi. Kayak gini. Nah, ini kan dia udah jadi tuh, jadi cream blush ya.
terus udah deh dikepipiin aja. Karena kan sunscreen juga dipakainya untuk di wajah kan, jadi udah pasti boleh di pipi. Ixoratim. Tuh, Kak Cindy tuh bener-bener tahu sampai semua shade lip tintnya Azlo. Jadi kita ada shade Ixora, Primera, sama Gerbera. Gitu. Jadi aku nggak pernah pakai make up. Kebetulan aku juga nggak bisa ngalis. Jadi ya udah seadanya aja. Ini aku pakai lip tint sama tinted sunscreen, nggak pakai make up. Begitu ceritanya. Mau nanya, kalau reapply sunscreen baiknya pakai SPF berapa? Semua sunscreen itu harus di reapply sih. Tanpa tanpa mikirin SPF-nya dulu, minimal kamu harus reapply dulu. Karena menurut aku percuma kalau kita cuma mikirin SPF, ngitung, aduh ini SPF-nya segini, ini reapply-nya harus segini. Enggak sih, tetap yang paling penting dari konsistennya kamu reapply sunscreen menurut aku. Jadi sunscreen apa yang kamu pakai pagi-pagi ya kamu reapply lagi pakai sunscreen itu. Kalau misalnya mau ditambah nih punya sunscreen spray boleh, tapi tetap harus pakai sunscreen yang nempel di kulit ya, jangan yang di spray aja. Kak, kalau kulit kombinasi cocok pakai sunscreennya yang mana? Yang ini, yang tutupnya warna oranye. Kalau kulit kamu kombinasi, cobain deh. Nanti aku kasih sekalian link Shopee-nya dan voucher yang bisa kamu pakai buat yang join hari ini. Rajin banget Kak Vivi, jadi pengen check out. Boleh dong, boleh. Jadi pengen beli sepaket. Nanti soalnya udah langsung sama sunscreen-nya juga. Jadi lip tint-nya wajib punya, maskernya wajib punya, serumnya juga beli aja paket nggak apa-apa. Oke. Waktu aku udah habis belum ya? Wah, nggak kerasa sih dari tadi cerita-cerita tentang skincare. Dan kalau misalnya kalian mau tanya lebih banyak lagi tentang skincare, boleh ke Azu Official atau ke DM Instagram aku juga boleh, ke Vivi Ratu. Nah, teman-teman, ada akun TikTok Azul? Ada Sam. TikToknya Azul Official dan itu semuanya juga banyak diskon banget. Sunscreennya ini karena kita lagi promo Agustusan, sunscreen, moisturizer, sama serum itu jadi 78.000 dari 189.000. Cuman berapa hari lagi ya berarti ya? Cuma 3 hari lagi di TikToknya. Begitu. Oke, kalau misalnya aku sambil nunggu nih ya, aku juga sambil ngasih voucher ke kalian di grup. Kalian udah masuk grupnya kan? Aku mau kasih games untuk Kak jual yang sepaket. Jual dong Kak Kaisya, ada. Jadi paket-paketnya kita udah rekomendasi berdasarkan keluhan kulit kalian. Ada paket untuk skin barrier, ada paket untuk oily, paket untuk jerawat, ada semua. Begitu. Salah kirim. Sebentar ya. Aku akan kirimkan ya. Ini. Kalau misalnya kalian mau belanja di Shopee-nya Azul, ini aku kirim beserta vouchernya biar kalian dapat potongan harga. Atau mau di TikToknya juga bisa sambil aku kasih tahu kalian. Jadi Bu, tadi kan ada nih dari tayang ya, ada games katanya untuk 5 orang bisa dapat kelas gratis. Nah dari Azli juga siapa yang paling story-nya paling menarik, aku akan kasih 1 sunscreen. Gitu. Jadi langsung Kak Citra ikutan. Iya, langsung mau ikutan. Oke, jadi story-nya paling menarik tag ke Azul Official dan ke Tayang Culture ya. Betul. Nanti akan aku kurasi dan lihat, kayaknya ini menarik dan aku umumin di grup. Begitu. Nah, ini kesempatan bagus juga nih buat Yorobun yang belum pernah coba Azlu. Nah, boleh langsung ikutan story challenge-nya dan bisa tester dulu lah ya, dapetin free produknya buat 5 orang beruntung. Siapa tahu cocok, langsung check out. Yes, kalau cocok langsung aja check out. Ya, aku kasih juga link
TikToknya. Kalau kalian mau beli yang serba 78.000 di grupnya. Nah, jadi jangan lupa teman-teman bikin recap tentang kelas hari ini semenarik mungkin. Nanti akan aku kasih satu orang kesempatan mendapatkan sunscreennya Azlu. Ini udah aku pisahin tuh. Oke, Yes. buat Yorobun masih ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Mumpung Kak Vivi masih hadir dan juga Sam Diah juga masih ada di sini. Iya. Oke. Aku udah follow akun TikTok sama Instagramnya. Thank you Kak Isya. Ada ya, kalau mau beli paketnya juga ada. Tenang. Kalau kalian mau konsultasi dulu, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Nggak apa-apa, cerewet aja biar kalian mendapatkan produk yang paling kalian butuhkan. Gitu. Sama aku mau ini dong Kak, kan biasanya idol Korea juga kan lip tintnya tuh kayak sangat moist gitu. Iya, Apakah ada lip tint yang emang kayak warna-warna idol Korea banget gak sih Kak Azlu tuh? ada. Jadi Oh, di Azlu ini ya kita punya 3 shade. Kalau misalnya biasanya, aduh udah mau habis lagi ya, nggak apa-apa kita coba liatin. Ini yang Primera, Primera ini lebih ke nude atau coral gitu. Jadi dia natural banget buat sekolah bisa, dipakai sehari-hari juga bisa. Terus kalau misalnya kamu suka yang pink, kalau aku kan suka banget pink ya bibirnya. Ini bisa juga pakai yang ini nih. Ini Sora. Jadi kita tuh bikin 3 shade ini karena pengen yang natural aja, enggak yang misalnya nih warna ungu gitu kan jarang ya orang Korea pakai warna ungu bibirnya. Nah, jadi pakainya cuma nude, pink sama merah. Merahnya juga enggak yang lebay gitu. Kayak dia masih jadi masih natural banget natural. ya. Dan finishnya tuh kayak moist gitu, terus satin. Jadi bukan yang matte. Kalau matte kan biasanya kelihatan keringnya bibirnya. Kalau ini tuh enggak. Jadi dia masih ada pelampi-pelampinya gitu. Dan nggak bikin bibir kering. Apalagi Nah, bibir aku pecah-pecah banget. Jadi nggak akan perih kalau pakai lip balmnya Azul. Iya, soalnya kayak suka gambling kan kalau abis lip tint tuh malah jadi crack gitu loh, Kak. Iya. Iya, jadi susah nih nyari yang cocok. Nanti cobain yang Azul. Iya, harus cobain. Dan juga si tinted sunscreen-nya kan suka dikasih tip ya dari orang Korea, itu biasanya di ombre. Ombre tuh biasanya pakai concealer gitu, terus baru ditimpa lip tint. Iya, lip tint. Minimal pakai sunscreen aja di bagian jadi kayak di cover gitu. Di cover sedikit, abis itu udah deh langsung pakai lip tintnya aja beres. Oke. Ayo buat teman-teman yang mau glowing kayak idol Korea bisa nih cobain produk-produknya Azlu. Betul. Utama harus konsisten ya Kak Citra ya. Ya betul, konsisten dan juga harus rajin ya Kak ya skincare. Iya. Langsung check out TikTok lagi live soalnya. Live. Iya, lagi live. Biasanya Azul tuh ada live-nya jam 11, terus jam 2 siang sama malam-malam. Biasanya kalau aku lagi luang, aku biasa sharing sambil live gitu di TikTok. Gitu. Jadi banyak lagi kan voucher dari TikTok, biasanya banyak banget. Iya, suka banyak banget juga ya. Ayo ya Robin, barangkali ada yang mau ditanyain lagi sebelum kita sudahi. Oh, ini tapi ada pertanyaan juga nih Kak. Di Oren live juga ada nggak Kak? Di Oren biasanya live juga jam 8 malam. Biar kalian bisa klaim voucher kan jam 8 malam tuh sampai jam 12. Itu juga bisa. Dan pakai aja voucher dari Azlu tadi ya. Udah aku share juga Kak Zahra. Kayaknya Kak Zahra sering banget nih nonton live sampai tahu Oren dan kuning gitu. Bener, itu yang diincer. Oke, nanti jam 8 ya. Siap-siap jam 8 biasanya. Seru banget loh Kak Citra hari ini. Iya, pada aktif juga gitu loh semuanya. Iya, pada aktif. Oke, kita chat. Oh, ini gimana ya Robun? Apakah kegiatan hari ini seru? Kalau seru boleh dong ramein kolom komennya. Ya, dan review. Gimana kegiatan hari ini? Apakah seru? Seru. Oh, banyak yang bilang seru. Seru banget.
Soalnya kita bisa ini sih Kak sambil belajar bahasa Korea dan ini kan dekat banget sama keseharian wanita ya. Jadi Ya, skincare, makeup dan lain sebagainya. Oke, wah ini bukan weekend yang super produktif. Iya bener. terbaik. Iya benar super produktif. Seru banget nambah ilmu wawasan. Oke, thank you Yorobun. Aku juga mau reminder ya tentang story challenge buat teman-teman yang belum sempat unggah story, boleh langsung unggah aja dan tag @teang_culture dan juga @azlu.official. Nanti bakal dapetin apa aja? Kita bakal pilih 5 orang beruntung buat dapetin produknya Azlu secara gratis dan juga free class dari Teang Culture. Menarik banget gak sih, Kak? Menarik Saya banget. benar-benar lumayan ya. Aku juga Nah, tadi jadi sampai kaget. Oh, hadiahnya kelas gitu. iya lumayan banget. Dapat akses. OMG. So ya teman-teman jangan lupa ya. Oke, ini seru-seru banget. Nah, dan juga tadi di sesi belajar bahasa Korea juga banyak yang belum bisa Hangul ataupun ingin belajar lebih banyak tentang bahasa Korea, Teang Culture juga punya kelas menarik, ada 2. Yang pertama ada Hangul Class, ini harganya cuma 99 ribuan aja, udah dapetin 4 kali pertemuan dan mengupas tuntas tulisan Hangul, lumayan banget, 99 ribu aja. Dan kalau teman-teman mau belajar grammar Korea dengan level intermediate secara fun, bisa ikutan juga Korean Fun Class yang cuman harganya itu 25 ribuan aja. Dan info detailnya kalau mau nanya-nanya lebih lanjut, boleh DM aja Michi di Teang Culture. Gitu. Lucu banget tuh, Oke. aku lihat story-nya Michi. Oh, tuh. Lagi Iya. ikutan gitu ya, lagi ikutan kelas. Tuh, Tuh. jadi kalian juga jangan lupa ikutan Iya. Zoom. Yes, Ya, betul banget. Oke, ini gimana nih teman-teman, sebelum kita tutup masih ada yang mau ditanyain dulu ataukah sudah cukup? Kalau udah cukup boleh respon juga di kolom komen ya. Bukan yang super oh, oke. Thank you juga buat Diah Sam yang sudah stay selama 2 jam ya. Iya. Udah ngajarin kita bahasa Korea dan colok-colok tentang skincare. Iya. Oke, thank you Diah sampai Sam. keracunan loh. Iya. Dan Ini aku teman-teman mau yang langsung CO. ya langsung cek langsung. Deadline story sampai kapan? Bisa Kak di-upload sampai besok juga boleh. Nanti kita bakal umumin detailnya di story Teang ya. Jadi langsung upload aja. Oke, cukup. Thank you, Sam. Oke, terima kasih ya, Robun, yang udah meluangkan waktunya di weekend ini dan tetap produktif. Dan juga kita dapetin banyak ilmu dari dia, Sam, dari Kak Vivi, dan juga bisa nambah temen juga dan pastinya keracunan produk Azul. Oke, sebelum kita tutup, boleh ya kita on cam semua? Ayo ya, Robun, kita foto bareng. Nah, boleh di on cam. Nah, udah banyak yang on cam ya. Oke, yuk semuanya yang bisa on cam, bisa on cam. Nah, gimana? Kariska, ada Kariska. Nah, Kasita udah stay tune, Kasita untuk fotoin kita? Udah. Oke, teman-teman yang belum on cam boleh ya on cam semua. Nah, oke. Gimana udah ready? Kasita udah siap? Siap. Kita oke, siap-siap bergaya teman-teman. Oh, ini ada yang start screen. Oke, wait. Nah, boleh bergaya ya. 3, 2, 1. Oh, ini ada yang sambil pegang produk Azli juga nih. Kasih Cindy. Lagi ya. Boleh bergaya semua. Coba kayak sarang kayak gini dong, teman-teman. Biar kita kompak gayanya. Oke. 3, 2, 1. Oke, gimana Kak Sita, aman fotonya? Udah oke. Oke. Sekali lagi teman-teman thank you banget buat Kak Vivi juga dan dia Sam yang udah mengisi materinya hari ini. Semoga ilmu yang kita dapetin bisa bermanfaat buat kedepannya dan semangat buat Yorobun tetap produktif di weekend dan semoga hari ini menyenangkan. Dadah, annyeong Yorobun. Annyeong.